Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Laili, NIM T2019-4021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan atau proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, proses organ dan kelenjar-kelenjarnya merupakan kesatuan dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memecah bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap di dalam tubuh. Nah, ada urutan sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang akan kita bahas yang pertama yaitu proses pencernaan mekanik. Yang kedua, kita akan membahas tentang proses pencernaan kimiawi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama, kita akan membahas proses pencernaan mekanik. Apa yang dimaksud dengan proses pencernaan mekanik? Proses pencernaan mekanik yaitu proses pencernaan yang dilakukan oleh fisik atau proses perubahan makanan yang kasar menjadi halus atau yang besar menjadi kecil. Nah, proses pencernaan mekanik ini bisa disebut juga menggunakan penerapan fisika karena dalam proses pencernaan mekanik ini dalam penerapannya ada gaya gesek, tekanan, dan juga perubahan energi. Nah, yang pertama, pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut. Di dalam mulut, pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gigi, yaitu gerakan gigi yang menghancurkan makanan yang kasar hingga menjadi halus, dan juga dengan bantuan dorongan dari lidah. Yang kedua, terjadi di dalam kerongkongan. Pencernaan mekanik yang terjadi di kerongkongan yaitu gerakan otot atau kontraksi otot kerongkongan yang kembang kempis hingga mendorong makanan atau lobus masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik kerongkongan. Selanjutnya di lambung. Nah, gerakan kontraksi dinding lambung yang mencampurkan makanan hingga makanan bercampur dengan getah lambung sampai makanan menjadi halus seperti bubur, itu juga dinamakan dengan proses pencernaan mekanik karena melibatkan fisik dari lambung, yaitu dinding-dinding lambung. Selanjutnya yang terjadi di di usus hingga anus. Nah, gerakan kontraksi dinding lambung yang mendorong sisa-sisa makanan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pencernaan kimiawi dalam tubuh. Nah, pencernaan kimiawi dapat diartikan sebagai proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Proses pencernaan kimiawi terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Pencernaan kimiawi terjadi di mana? Pertama, terjadi di mulut, lalu di lambung, dan juga di usus. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut. Nah, pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut itu dibantu oleh adanya kelenjar ludah yang menghasilkan enzim, yaitu enzim petialin. Nah, enzim petialin ini berfungsi sebagai mengubah amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Nah, kenapa disebut dengan pencernaan kimiawi? Karena pencernaan kimiawi itu kan melibatkan enzim, dan di mulut itu pencernaan juga melibatkan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Selanjutnya yaitu lambung. Nah, di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi dan juga secara mekanik. Nah,
Untuk pencernaan kimiawi dalam lambung itu terjadi karena getah lambung yang mengandung enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Nah, dalam getah-getah lambung itu terdapat beberapa kandungan enzim. Yang pertama yaitu ada asam klorida atau HCl. Nah, HCl ini berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua ada enzim renin yang berfungsi sebagai mengendapkan protein kasein atau protein susu. Yang ketiga yaitu ada enzim pepsin yang bertugas untuk menguraikan protein menjadi pepton. Nah, selanjutnya usus. Di bagian usus ini, maksudnya usus itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Dan juga ada usus penyerapan atau ileum. Nah, yang pertama usus 12 jari. Di usus 12 jari terjadi pencernaan kimiawi menggunakan enzim-enzim yang terkandung dalam getah pankreas. Getah pankreas ini juga mengandung zat-zat seperti natrium karbonat, enzim amilase, enzim tripsin, dan juga enzim lipase. Selanjutnya dalam usus kosong. Nah, dalam usus kosong ini, dalam dinding-dindingnya juga mengandung enzim-enzim seperti enterogenase, lipase, sukrase, maltase, laktose, erepsin, disakrase, dan juga peptidase. Dan selanjutnya di usus besar, di bagian usus besar ini juga terjadi penyerapan makanan, dan yang diserap oleh usus besar itu ada glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air yang diserap oleh villi. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Ada banyak gangguan pada sistem pencernaan, tapi kali ini saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama ada gastritis dyspepsia atau sering disebut juga dengan penyakit MAH. Nah, penyakit MAH ini merupakan gangguan gerakan saluran cerna yang disebabkan karena pengeluaran asam lambung yang berlebihan atau jumlah kadar lemak yang masuk ke dalam lambung. Juga bisa disebabkan karena pertahanan dinding lambung yang lemah, atau juga bisa terjadi karena infeksi Helicobacter pylori. Gangguan gerakan saluran cerna dan yang juga disebabkan oleh stres psikologi. Yang selanjutnya yaitu parotritis. Apa itu parotritis? Parotritis yaitu peradangan pada kelenjar ludah yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, seperti di gambar, seperti ini ya. Jadi itu lebih besar. Lalu selanjutnya itu ada ulcus pepticum atau tukak lambung. Nah, penyakit ini dapat terjadi karena kerja getah lambung, yaitu ketika asam yang membantu kerja pencernaan merusak dinding lambung atau merusak duodenum. Penyakit selanjutnya yaitu kolik. Kolik dapat disebabkan karena mengkonsumsi alkohol atau cabai secara berlebihan, sehingga menyebabkan kontraksi otot lambung yang berulang-ulang. Selanjutnya yaitu diflagia. Diflagia merupakan penyakit atau kerusakan lambung yang disebabkan oleh racun. Nah, selanjutnya juga ada kanker lambung. Kanker lambung ini dapat disebabkan karena mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, merokok, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet. Gangguan selanjutnya yaitu appendicitis atau usus buntu. Nah, usus buntu ini dapat terjadi karena peradangan pada appendix atau umbai cacing yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selanjutnya untuk penyakit enteritis. Nah, enteritis ini disebabkan karena adanya peradangan pada usus halus atau usus besar karena infeksi bakteri.
Juga selanjutnya ada konstipasi atau sembelit. Nah, sembelit ini terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan di dalam usus besar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.